Halo, selamat malam. Gua Hilya. Selamat datang di channel Sulfa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulfa Yuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kita bakalan bahas soal perhikingan. Tapi ini uniknya adalah seorang wanita cantik. Please welcome, ini dia Kak Hilya. Waalaikumsalam. Pertama kalinya loh gue kehadiran bintang tamu. Asik, bintang tamu gak tuh? Kayaknya bulan deh, bukan bintang. Yang cewek berkerudung, cakep, tapi pecinta gunung. Iya, harus dong. Harus ya, unik ya, unik ya. Pokoknya harus, cewek itu harus be strong. Oh, be strong. Ada pengalaman buruk nih kayaknya nih. Ada. Oh, ada. Ada. Apa bukan. Kenapa harus mengatakan soal strongnya itu lebih bermeaning gitu? Karena wanita itu dianggap lemah gitu, dianggap lemah dalam segala hal. Tapi seiring berjalannya waktu, terus juga kita udah di era modern juga, jadi wanita ini bisa hampir menyamakan laki-laki dari segi pekerjaan, dari segi apapun, pokoknya apapun. Makanya buat wanita yang suka naik gunung tuh harus jangan mau, dan sering banget dibilang kalau cewek yang suka naik gunung itu bikin susah doang. Gua nggak terima. Dan tahu nggak? Apa? Cewek yang naik gunung itu nggak mau masak, itu gua nggak terima. Lu semua tuh harus naik gunung sama gua, biar gue masakin. Ini belum apa-apa udah langsung di-spill ya soal kesetaraan gender yang dimana semua wanita juga bisa sebenarnya. Bener. Dan belum tentu manja ya. Iya. Kalau mau manjalita di mana dong? Manjalita bukan di gunung. Oh, bukan di gunung. Tapi di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Gitu ya. Aduh, tapi nih gue penasaran deh, guys, setuju apa enggak? Tapi sebelum kita lanjut, kita bakalan ngulik juga Kak Hilya itu kira-kira startnya kapan mulai suka sama hikingan ke gunung. Tapi sebelum lanjut, boleh banget langsung aja dipencet tombol subscribe-nya, like dan komen. Kira-kira lo pernah naik ke gunung apa aja? So kita comeback dulu ke Kak Hilya. Kak. Apa nih? Iya, masih belum jawab. Enggak. Oh, ya, iya, belum. Gue emosi kasih ya. Enggak. Kak Hilya, lu masih inget gak sih start pertama kali naik gunung dan lu suka sama dunia hikingan? Oh, itu remember sampai sekarang sih. Itu hal yang paling berkesan dari semua gunung-gunung di Indonesia yang pernah gue naikin. Itu gunung pertama kali. Gunung apa dah? Itu ada di gunung, pasti lo tau lah, Gunung Gede Pangrango di Bogor. Ya, di Cianjur Sukabumi lah. Cianjur ya? Iya, itu di Gunung Gedenya, itu first banget di 2017 akhir. Itu gue naik gunung pertama kalinya, dan lucu banget sih. Lucu banget karena gue perlu ketawa gak? Boleh. Oh, boleh. Gak garing. Karena mungkin perhikingan pergunungan itu nggak kayak sekarang. Kalau dulu tuh masih kayak awam gitu, iya, awam. Tabu. Bener, kayak gitu. Tabu tuh kayak film kan sih? Iya. Iya bener. Emang ada ya tabu? Ada. Ayo Allah, kemana-mana ini obrolan, oke. Terus? Ya, jadi gitu, pertama kali itu 2017 akhir, pas banget tahun baru. Asik, New Year Eve-nya iya, di gunung. tapi gue nggak denger suara petasan tuh di Surya Kencana, gue nggak denger tuh. Suaranya ketawa-ketawa nggak? Iya. Hahaha. Itu kayaknya enggak sih, itu kayaknya cuma ya udahlah biarin. Oke. Itu biasa mau main. Main-main ya. Mau main biasa. Coba, buat teman-teman pasti boleh banget langsung aja dicek Instagramnya Kak Hilya di @hilya11 karena menurut gue gokil sih pengalaman naik gunungnya, apa aja yang harus di-preparein, dan gue pernah, dan kita kan kebetulan follow-followan ya kayak di Instagram ya. Maksud gue ada satu postingan unik yang dimana gue masih inget videonya Kak Hilya itu lagi jalan kaki di gunung, tapi lu ngasih kayak sebuah kata-kata motivasi. Wow, itu viral banget sih. Iya, itu viral banget kan, dan wah gila sih. Berarti lu secinta itu sama gunung hingga akhirnya lu dapet meaningful yang lain ya selain. Bener, jadi gimana ya, karena profilage gue tuh di Instagram udah dikenal sebagai orang yang suka naik gunung. Jadi gue ketika gue bikin konten yang lain bukan tentang gunung gak bakal naik. Jadi gue tuh bener serius, ini nyata. Kayak misalnya kayak endorse apa gitu, barang-barang apa, kalau gue ngeposting cuma di sini doang, misalnya di sini, itu nggak bakal naik. Cuma kalau misal gue kayak ngeposting di gunung atau di alam-alam, itu pasti naik postingannya.
Nah itu salah satu, itu padahal gue cuma jalan dan gue kasih mungkin kata-katanya sih. Dan kata-kata itu yang relate banget di zaman sekarang yang anak-anak umur 90 tahunan, 90 tahun yang 90-an yang belum nikah gitu. Oh, Anda melihat ke teman Anda sudah menikah ya kayaknya? Oh, belum. Cuma ini kayaknya lebih tua gitu, biar dipersilahkan terlebih dahulu gitu. Jadi emang tentang pernikahan, yang tentang memilih, tentang kita harus memilih-milih tentang pasangan. Jadi nggak boleh sembarangan. Ibarat kayak kita pakai baju aja, kita milih gitu. Apalagi pasangan buat seumur hidup gitu kan. Jadi itu benar-benar relate banget sama kehidupan kan. Mungkin orang-orang di luar sana kayak, ih bener-bener kayak nyata banget ini gue banget gitu kan. Emang ngeliat komentarnya juga, wah ini bener-bener banyak banget yang gagal nikah. Itu banyak banget di situ. Kalau bacain komentarnya itu bener-bener banyak banget. Ngomongin soal komentar nih Kak. Gimana? Apa sih yang paling lu bikin kayak ibaratnya pernah nggak dapet komentar yang dimana lu malah jadi makin semangat naik gunung, tapi nyatanya pada saat lu naik gunung malah lu mendapatkan hal yang mungkin agak horor atau mungkin agak takut atau berbau-bau makhluk-makhluk luar biasa? Ada sih yang lebih horor. Apa tuh? Pernah ketemu gue ya? Enggak. Oh enggak? Enggak, kalau ketemu lo kayaknya ini lebih horor lagi. Okay. Lebih horor lagi. Apa tuh? Gue pernah ketemu sama mantan gebetan gue bawa cewek gitu di gunung. Sakit sih itu. Itu horor banget. Lebih dari horor-horor yang lain kan. Bener itu bener-bener horor, paling horor. Horor banget sih. Paling horor. Oke, tapi nggak, ini serius. Maksud gua, ada gak sih horor yang lu rasakan saat gunung? Kan banyak banget nih mitos-mitos yang kayak jangan naik gunung ini, jangan naik gunung itu, soalnya banyak makhluk luar biasanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya ke horor gitu, karena kan kita hidup berdampingan ya. Kita hidup berdampingan gitu kan. Terus ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Dan mungkin yang nggak bisa dilihat ini cuma beberapa orang yang bisa melihat gitu, yang bisa ngerasain. Contoh kayak kita punya indera 5 ya. Oh bukan 6 ya? Enggak, ada 5. Ada 5. Salah satu itu indera perasa kan. Iya. Mungkin lu juga pernah kayak ke suatu tempat mana yang lu datengin, lu tiba-tiba merinding, lu tiba-tiba ngerasain apa hawa yang nggak bagus gitu kan. Iya kan? Lu udah nikah belum? Belum. Ya, curiga tahun ini lu bakal nikah gitu kan. Amin gitu. Sama siapa ya? Nggak tahu. Terus? Jadi pasti kan ngerasain hal-hal yang kayak gitu karena kita punya indera perasa. Nah, jadi yang namanya perhororan per dunia kasat yang tak kasat mata gitu pasti ada gitu. Dan tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Iya, betul. Itu. Karena gue sebelumnya memang gue nggak percaya sama hal-hal yang begitu. Jadi gue tuh waktu SMP tuh gue pernah masuk pesantren. Dulu percaya nggak gue anak pesantren nih? Pesantren rock and roll. Oh percaya sih. Oh rock and roll itu kayak gini ya? Oke. Ya, dulu tuh gue pernah pesantren terus. Mana rock and roll gini? Oh iya gini. Iya kan sekarang kan banyak gitu kan. Oh iya oke. Astagfirullah. Dulu pernah pesantren dan sempet nggak percaya sama hal yang berbau mistis. Ternyata sama ustadz gue sendiri. Gue dikasih tahu nih, oh ini lu harus tahu dan lu harus percaya kalau kita nih berdampingan. Karena gue pribadi kalau misalnya emang gue nggak ngelihat nyata, gue nggak percaya. Kayak gitu kalau gue, jadi sistemnya kayak gitu karena gue kepo dibukalah tuh ya. Itu lu yang minta apa? Gue yang minta. Gue yang minta memang. Ada ya orang minta ya? Iya kan? Karena kan gue bilang gue nggak percaya gitu sama hal-hal yang begitu, jadi gue harus tahu. Tuh, nah setelah itu dibuka itu, gue tuh cuma gue suruh baca beberapa surat yang ada di Juz 30. Setelah itu gue disediain air minum, abis setelah ya minum. Setelah itu gue kayak minum itu bukan minum tapi kayak makan. Yang gue rasain ya. Besok malamnya setelah gue ngaji malam, kan gue setiap malam tuh ada kitab ya, ada ngaji kitab gitu. Itu gue ngelewatin namanya pos, ada satu pohon yang katanya itu di situ tuh ada pocong lah, ada apalah. Dan di situ gue nggak percaya kan, pas gue besok malamnya gue mau berangkat ngaji. Ya itu mah kalau pernah ngeliat pocong via ini kan, via apa namanya? Yang viral-viral di video. Terus kalau film-film gitu kan. Serem nggak? Ini 1000 kali lebih serem dari itu. Yang kayak ibaratnya kata orang mukanya hancur, gelap. Aduh itu lebih parah. Gue nggak bisa menggambarkan gimana seremnya sih. Karena memang gue pribadi
sampai sekarang pun gue takut Pak sama makhluk itu yang menyerupai yang berbas. Poci. Iya, itu gue paling takut sampai sekarang. Dibandingin yang cewek? Iya, pokoknya dibanding yang lain-lain itu paling menurut gue paling takut karena mungkin first ya. Iya, pertama kali gue lihat dan itu gue langsung pingsan. 2 hari gue nggak bangun. Alhamdulillah masih bangun. Alhamdulillah masih hidup. Ya terus. 2 hari gue nggak bangun. Setelah itu pas gue bangun itu di mana-mana itu ada, gue tutup mata ada, udah gue teriak, wah itu kalau misalnya kata kiai gue tuh kalau iman kita nggak kuat, wah itu kita gila. Itu nyata, gue hampir sebulan gue gila. Gila tuh karena lu ketakutan sendiri gitu? Ketakutan sendiri, teriak-teriak sendiri. Itu bener definisi gue gila sih itu. Karena orang yang lain kan gak bisa ngeliat apa yang lu lihat. Wah itu luar biasa sih, maksudnya kayak di tempat-tempat kayak gini tuh bener-bener teriak. Jangankan buka mata, tutup mata aja gue teriak. Tapi teriaknya bukan teriak yang klimaks kan? Enggak ya? Kan? Itu kemana ya kerjanya? Mungkin bisa minum dulu kali ya, aus sih. Terus? Tapi nih Kak Hilya, kalau misalnya Kak Hilya lagi nongkrong gitu kan, gue nyariin banget Kak Hilya bisa banget langsung aja datang ke Lumina Coffee and Space karena emang tempatnya enak banget. Ada 2 lantai, jadi lo bisa langsung cobain datang di daerah Bekasi ya. Ada di bio. Bener, bio. Mantap. Tapi nih Kak Hilya, kita lanjut. Kalau misalnya pertama kali yang lu lihat adalah Mr. Poci, iya kan? So, ada korelasinya nggak? Emang tahu itu cewek apa cowok? Enggak tahu. Kenalan dulu dong. Katanya Mister kan berarti cowok kan? Emang tahu? Jadi ada Mister dan turun ada 2, Mister dan Miss. Oh iya juga ya. Anjir gue lembut lagi. Ya lola dong. Oh jadi kalau Poci itu belum identik sama? Gak tahu, ya masa ya gue nanya, lu cewek apa cowok? Iya. Cewek apa cowok lu? Lu cewek apa cowok? Jawab nggak? Iya juga. Kalau dia sih. Jawab, gue malah ketar-ketir kan, tambah ketar-ketir gitu. Tapi overall yang lu pernah lihat dari bentuk muka pasti kelihatan dong dia. Aduh gitu, itu yang gue bilang gue nggak bisa ngedefinisiin betapa seremnya, yang gue bilang 1000 kali lebih serem dari film-film. Iya. Aduh, dan yang lu tahu tuh Poci tuh dia tuh bergeraknya kayak gimana? Loncat kah apa gimana? Kayaknya melayang ya deh. Melayang. Melayangnya gimana? Kayak terbang tapi nggak tinggi banget dari tanah. Itu emang bener melayang tapi bener. Yang gue tau kan sebelumnya kan gue tau dia loncat-loncat kan. Itu nihil. Jadi si Poci itu emang dia lebih suka ke tempat-tempat yang berbasis pohon-pohon besar. Dan apalagi di pohon itu ada ruangan yang kosong dan ruangan itu lembab. Itu paling suka. Gitu. Kamar mandi dong ya? Salah satunya mungkin. Cuma kalau di situ ada pohon yang besar gitu. Oh iya juga sih. Kan kalau misal kamar mandi ada pohon kan serem juga kan. Iya sih, ya guys, kita mau mandi guys ya. Gitu, berasa ditontonin ya? Iya. Nah ini kan lu ngomongin soal pohon. Lu suka naik hiking, lu suka naik gunung gitu kan. Itu pernah nggak Kak Hilya? Tergolong sering sih. Okay. Tergolong sering, cuma memang ada beberapa gunung yang menurut gue tuh kayak gue kualifikasin tuh dia paling-paling sih. Paling-paling, anggaplah ada 3 dulu, top 3-nya siapa? Gunung apa? Top 3-nya? Top 3-nya itu di Gunung Argopuro. Top 2-nya? Top 2-nya di Gunung Salak. Oh iya sih bener, Gunung Salak. Itu kan mitosnya ya, kan gue belum pernah ngerasain. Iya lo harus ngerasain sih. Yang paling the top of the top? Itu di Gunung Lau. Itu gue dihilangin, gue disesatin, gue disamperin, gue didatengin. Dan itu bahkan bukan gue doang, tapi teman-teman gue juga. Dihilangin? Iya. Lu sendirian apa yang sama yang enggak, makanya gue bilang top 1 itu karena gue itu hilang bukan sendiri. Gue sama temen gue. Bertiga. Masih hidup orangnya. Semoga Leo masih hidup ya Allah. Ini beneran masih hidup apa enggak nih jadinya? Masih hidup. Oh masih hidup, oke. Lu ngomong kayak gini gue jadi kayak masih hidup, maksudnya teman-teman gue yang kemarin ngerasain juga itu masih hidup emang. Gitu. Dan memang dulu kan emang gue tuh sering buka open trip kan. Tapi sebelum buka open trip itu gue, of course gue harus naik ke gunung itu kalau nah, biar gue tahu jalurnya, biar gue tahu estimasi waktunya, biar gue tahu segala hal yang ada di sana gitu. Survei lapangan. Iya, bener banget. Gue ada survei. Nah, sebelum gue buka pendakian bersama ke sana, gue tuh emang sama temen gue berlima, gue tuh naik ke sana. Anjir, ganjil dong guys. Terus mau ganjil mau genep sebenarnya nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Cuma ya memang mungkin gini loh. Makhluk yang begitu tuh mereka akan paham dan tahu ketika ada manusia yang bisa tahu keberadaan mereka.
gitu. Makanya gue tadi bilang di sini kata lo ada apa enggak ya, kalau misalnya mereka mau nampakin silakan gitu. Cuma mereka bakal, dan gue sering banget naik ke Gunung Manda tuh gue jadi kayak bahan perantara dan bahan jembatan untuk orang-orang yang kayak kesurupan gitu, demennya sama gue. Ini kayaknya setan demennya sama gue nih. Wabahnya lagi, wadahnya tuh lu ya. Wadah jadi wabah nggak tuh? Oke. Oh, wadahnya di lu jatuhnya. Enggak, jatuhnya sakit kan. Oh lu nya jadi jatuhnya iya sakit sih. kan. Iya sih jatuhnya, bener. iya. Pingsan soalnya. Hilang nyawanya dulu ya. Enggak boleh. Enggak sementara gitu, sementara. Iya, ya biasa kan? kalau orang-orang yang kerasukan gitu, biasa perantara kayak mau ngobrol, mau komunikasi itu lewat gua biasanya. Bahkan orang-orang yang kerasukan gitu kayak mau makan sama gua, mau minum sama gua, mau disuruh-suruh mau sama gua, sama yang lain tuh nggak mau. Itu ada beberapa gunung kayak gitu sih. Cuman menurut gue itu hal-hal yang biasa, karena gue udah ngerasain hal yang kayak gitu udah terlalu Biasa banyak gitu ya. Banyak banget. Makanya gue bilang top 1 itu di Gunung Lawu menurut gue, wah the best sih gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke segmen mitos atau fakta nih, Kak Hilya, aku penasaran sih, gimana sih ceritanya ketika lu bilang ternyata yang hilang itu nggak cuma lu doang, tapi dengan Hilya and Friends gitu istilahnya, bertiga ya kan? Memang itu kejadiannya kita turun dari puncak. Dan kita ngerasain itu bertiga. Itu benar-benar kita jalan beriringan, dan di sepanjang jalan itu kita emang gue rasain itu tuh emang jalur. Emang jalur gitu. Jalur daki. Jalur ya, jalur kita turun, tapi mau anehnya di sana yang kita temuin itu bukan pendaki tapi orang-orang berjubah warna hitam. Ih, kok agak ngeri ya, bro. Dan itu ngeliat bukan gue doang gitu, tapi temen gue yang 2 ini ngeliat dan tahu. Bahkan mereka ini nawarin makan minum. Ke yang makhluk hitam? Enggak, mereka nawarin ke kita makan minum gitu. Mereka nawarin minum gitu, nawarin makan, kita bertiga. Kebayang sih. Kayak gitu. Dan yang begonya gue bertiga tuh kayak, kok nggak mikir ya, kayak kita nih gimana sih, kayak nggak kepikiran ke situ. Kayak bener-bener kayak alam bawah sadar kita tuh bener-bener udah dihipnotis kalau kita tuh lagi di jalur dan itu pendaki. Oh, jadi yang namanya hilang tuh kayak dihipnotis? Semacam kayak itu, kalau dibilang kayak kayak ilmu yang bisa dipikir sama logika manusia ya. Itu semacam kita tuh bengong dan nggak ada, maksudnya kayak nggak punya pikiran tuh, kayak kosong pikirannya. Itu kan sama hal kayak dihipnotis kan? Bener. Itu hipnotis itu kayak bahasa yang bisa dipikir sama manusia lah. Iya benar. Gitu. Bahasa ringannya. Bahasa ringan. Oke, kalau gitu Kak Hilya, berarti pada saat lu udah ngerasa kayak diri lu dihipnotis, dari lu pribadi ngehnya itu kapan kalau lu hilang? Ngehnya itu gue ketemu satu pendaki, satu laki-laki yang dia tuh abis pipis ya. Iya, abis buang air kecil, terus abis itu dia negor gua, Kak, Mbak, kan kita kan lagi di daerah Jawa, dia ngomong Jawa tuh, karena gue emang bisa kan bahasa Jawa. Kamu dari mana? Kalian dari mana? Ibaratnya gitu. Lah, kita turun dari puncak loh. Itu bukan puncak Mbak, gitu. Bukan jalurnya. Pas ngobrol sama dia, yang satu orang habis buang air kecil ini, baru kita ngeliat ke belakang, anjir. Beneran bukan jalur dong, terus tadi kita lewatin apa? Nggak ngeh? Nggak ngeh, makanya gue bilang tadi di hipnotis tuh gara-gara kita bertiga tuh nggak ngeh. Kita bertiga tuh nggak ngeh gitu. Sampainya kayak, kok bisa ya? Kayak orang bego gitu. Bener. Kayak dibegoin kan? Tapi pas lu bilangnya itu bukan jalur puncak, lu otomatis nengok ke belakang gitu nggak sih? Otomatis, karena kan dia orang si laki-laki ini dia ngomong itu bukan jalur turun dari puncak Mbak. Pas lu nengok apa yang lu lihat Kak Hilya? Itu dia tuh kayak hutannya itu hutan rimbun yang bukan jalur. Wah gila dong, kayak lembah. Ya dibilang lembah karena kan emang baru turun dari puncak itu dia satu lembahan. Tapi hutan itu nggak rimbun sampai kita nutupin nggak, dan itu banyak kayak orang kayak bunga-bunga edelweiss. Dan di Gunung Lawu itu memang ada sejarahnya, itu ada pasar setan di sana. Nah ini yang mau gue tanyain, maksud gue selama lu merasa dihipnotis atau hilang, itu ngapain aja, penasaran gak sih guys? Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke segmen mitos atau fakta ya Kak ya? Ready ya? Ready. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Kali ini kita akan lihat Kak Hilya seberapa luas sih ceritanya versi wawasannya Kak Hilya.
Siap ya Kak? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk Ini merinding ya. pernyataan pertama. Jeng. Kak Hilya, mitos atau fakta kalau misalnya ternyata orang yang sudah kebuka mata batinnya itu selamanya atau bahkan pada saat udah ditutup lagi dia tetap bisa melihat? Itu fakta. Berarti sampai sekarang lu masih bisa ngeliat dong? Bisa ngelihat, cuma mungkin ya selebetan aja gitu. Oh, berarti nggak sepenuhnya ditutup ya? Bener, jadi kalau orang yang udah dibuka ketika ditutup lagi memang nggak sepenuhnya. Jadi mungkin kalau sama manusia biasa itu kayak dia punya 2 tingkatan lebih tinggi dibanding manusia biasa. Kayak gitu, jadi makanya gue sampai sekarang walaupun udah ditutup tapi kayak masih ngerasainnya hal-hal yang bisa komunikasi sama mereka lebih sukanya sama gue dan kayak gitu-gitu itu sampai sekarang gue ngerasain, makanya gue bilang itu tuh fakta banget. Ah gila, gue yang jadi deg-degan di deket Kak Hilya, tapi bohong. Oke, kalau gitu kita masuk ke pernyataan kedua. Jeng. Kak Hilya, mitos atau fakta kalau sebenarnya kita naik gunung itu nggak boleh ganjil sama nggak boleh khususnya yang cewek lagi dalam kondisi menstruasi? Kalau itu mitos. Itu mitos? Iya, menurut gue ya, mau berapapun kondisinya, berapa personilnya, mau ganjil maupun genap itu sesuai sama kepercayaan kita, terus sama keyakinan kita. Oh oke. Gitu. Kalau misalnya lagi menstruasi itu sebenarnya bukan itu menurut gue tuh bukan pantangan gitu bukan ya? pantangan, tapi itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing lagi, balik lagi ke cewek. Karena kan memang kalau cewek itu mau dimanapun dia situasi kondisinya memang sensitif. Oke. Sensitif itu yang pertama. Sensitif itu dalam hal apa? Dalam hal pikiran, terus juga lebih capek. Karena kan kita naik gunung, pasti kan itu lebih pikirannya itu lebih sensitif. Nah, itu yang disebut mungkin orang-orang kebanyakan wanita itu takut sama naik gunung ketika lagi menstruasi gara-gara itu. Bukan karena kita lagi mens terus disukain sama para makhluk gitu, enggak gitu. Sebenarnya gitu gimana kepercayaan kita dan keyakinan kita lagi. Iya benar. Tapi gue baru dapet loh alasan yang berbeda dari kenapa cewek itu nggak boleh naik gunung saat menstruasi, disarankan nggak naik. Baru banget loh denger kalau ternyata ya kan gue ngerasain. Lebih ke situ ya, iya, lebih kepikiran sama sama capek. Capek ya, lebih cepet capek. Ibaratnya lebih, lu pernah kalau lu punya cewek mungkin kayak lebih sering berantem, kemudian kan kayak apa-apa serba salah gitu. Ini kalau misalnya dijatuh sendiri ini dimarahin. Iya, itu lebih kemudian. Nah, itu salah satu mungkin cewek yang kenapa gua tidak merekomendasikan, tapi itu balik lagi keyakinan lagi kan. Itu lebih capeknya, apalagi kita kan naik. Jadi semakin kita naik dan ke atas itu tenaga yang kita keluarin kan itu lebih banyak dan darah yang kita keluarin juga bahkan lebih banyak kayak gitu. Wah gila, ini nice info banget sih, berarti jawabannya adalah mitos ya Kak ya. Itu mitos. Oke, kita langsung ke pernyataan ketiga. Kak Hilya, mitos atau fakta kalau sebenarnya gunung itu ada tingkatan kehororannya? Enggak, itu mitos. Oh, itu mitos ya? Itu mitos. Itu enggak ada tingkatan sebenarnya semua. Semua, jangan kan gunung. Di sini aja kayak dimanapun tempatnya itu pasti ada gitu. Kok gue jadi yang takut beneran? Oke. Iya sih, tapi emang bener sih semua tempat kan. Itu mitos banget. Semua intinya kita sopan, niat kita bagus, itu kita bakal diterima dengan baik gitu. Dengan hal-hal yang jangan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar dan jangan bikin mereka tuh terganggu. Ibaratnya lu punya rumah nih. Iya. Kalau rumah lu diganggu, lu marah nggak? Marah sih, bete sih gue. Sama kayak mereka juga kayak gitu. Kalau misalnya curhat loh. Oke, mereka. Kalau misalnya mereka kayak rumah mereka diganggu, dirusak, pasti mereka marah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di pendakian sekarang tuh banyak banget hal-hal yang dibawa ke horor. Kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang mereka lakukan mungkin yang nggak disengaja maupun sengaja kayak gitu. Berarti jawabannya adalah mitos ya guys. Nggak boleh lu mengklasifikasi gunung, ini gunung terhoror, ini gunung tersantuy, nggak ada. Ya paling horor tadi kan udah ngomong kan. Iya, ketemu mantan gebetan gua gandeng cewek baru guys. Dan itu moment gak sih? Gua melihat dengan mata kepala gua sendiri. Sakit. Sabar ya Bu. Oke, kalau gitu ini. Asli. Iya. Lo tau mantan gebetan nggak artinya apa? Tahu. Jadi belum jadian udah jadi mantan. Iya.
sedih sih. Mau marah nggak bisa, mau cemburu nggak Iya, bisa. Itu siapanya Iya. anjir? Wah, tidak. Oke, itu dia segmen Tahan. mitos atau faktanya ya guys ya. Waduh, luar biasa sekali nih Kak Hilya. Tapi nih Kak Hilya, kita lanjut dulu sedikit. Kalau Kak Hilya mau minum dulu aja Minum Kak. ini kayaknya memanggil-manggil. Iya. Ayo minum aku. Kalau teman-teman lagi pengen kopi banget di Bekasi, boleh banget langsung aja datang ke Datang ke Lumina. Lumina Coffee. Yes, and Space. Yes. Katanya sih ya, gue denger ini tempat favoritnya Kak Hilya. Karena deket dari rumah kayaknya. Oke. Jadi kenapa itu? Kak Hilya, tadi kan kita udah di sedikit spill sama Kak Hilya di mention kalau ada ketemu sama pasar setan gitu ya. Iya. Berarti kalau bisa dibilang selama lu hilang, let's say ya kan, selama lu merasa dihipnotis atau hilang itu bertiga, selain lu melewati jalur pendakian atau jalur turun, lu ketemu apa aja atau ada hal ganjil apa yang sebenarnya lu rasain? Sebenarnya yang pasar setan itu di bawahnya. Jadi gue ngelewatin pasar setan dulu, baru gue ke puncak. Itu kan kondisinya gue turun dari puncak ya. Iya. Turun dari puncak gitu. Mm-mm. Dan lo kalau misalnya tahu di tahun 2020 itu ada yang namanya Alfi. Oke. Alfi itu hilang sampai sekarang dia belum ketemu. Iya, sempat viral. Ya. Iya. Dan di gunung itu kemarin pas kejadian ini sebelum gue hilang, malamnya gue ketemu Alfi dan gue ngobrol. Gue ngobrol sama dia. Demi Allah gue merinding guys. Dan itu gue juga nggak tahu. Iya. Awalnya gue nggak tahu itu tuh dia tuh yang namanya Alfi. Karena gue pribadi karena itu tuh kayak mimpi tapi nyata. Jadi gue di satu tenda itu berlima. Gue ngebuka tenda, setelah itu gue kedinginan. Abis itu dia kayak satu cowok ini dia datang bawa apa sih? Bawa kayu Kayu dia bakar gitu? Ya dia buat bakar karena gue kedinginan, dia tahu kedinginan, dia negor gue. Ih, baik banget. Terus habis itu di samping tenda gue dia buat api unggun buat gue. Ih, baik banget. Dari situ gue ngobrol hampir 2 jam lebih gue ngobrol sama dia. Gue nggak tahu tuh gue ngobrol berapa lama, tapi di situ dia ngenalin kalau itu Alfi dan gue nggak ngeh dan gue nggak sadar kalau misalnya itu tuh Alfi yang hilang. Padahal itu gue naik di tahun 2021 setelah dia hilang, setahun dia hilang. Tuh gue nggak tahu. Dan itu posisi tenda kan gue kebuka ya. Iya. Dan di samping tenda gue itu ada api unggun yang gue bikin. Kayu bakar gitu Ada kan. kayu bakar yang gue bikin. Kenapa gue bilang itu mimpi tapi nyata? Karena pas paginya Ada bekasnya lagi. itu bekas api unggun itu nggak Ancol, mati. Itu temen gila. gue yang namanya Leo itu dia tuh nyiram bekas Abunya, api. Itu nggak mati-mati. Dan mereka bilang berlima di dalam tenda itu, berempat yang mereka tidur itu, semalaman itu dia merasa kedinginan. Kayak semacam tenda itu gue buka, emang nyatanya itu tenda gue buka dan gak gue tutup. Gue nggak bohong loh, ini merinding loh. Gue nggak tahu, sumpah itu udah disiram berapa puluh air ya di sana. Karena di Gupakan Menjangan itu ada itu kan Gupakan Menjangan itu dia tuh tempat area camp, Iya. area camp di Gunung Lau via Ceto. Itu tuh ada genangan air, bukan genangan mantan ya. Ya Allah, sempet-sempetnya. Iya, terus. Kayak genangan mantan. Jangan tegang-tegang guys. Itu genangan air di situ diambil sama Leo karena emang posisinya di sana musim hujan gue naik. Jadi dia ada air sumber dari genangan itu. Disiram tuh nggak mati-mati. Dan itu posisinya Leo nggak naik ke puncak, gue naik ke puncak itu berempat ya. Tapi teman gue nih tumbang 1 orang. Oke. Jadi dia turun, jadi bertiga. Setelah itu pas si Leo ini nyiramin tuh itu abu nggak mati-mati, dia langsung panik karena mungkin Leo itu paham sama gue. Dia tuh udah ngerti gimana gue. Karena gue naik sama dia itu bukan cuma sekali 2 kali, bahkan gue selama sama naik itu dia lebih sering naik sama gue. Kayak gitu. Jadi dia udah ngerti gimana gue. Tahu itu, dia nanya kan sama teman gue yang turun, Hilya mana? Dia di atas ke puncak. Emang langsung kayak dia panik, abis itu langsung naik ke atas ngejar gue. Ngejar gue itu. Si Leo ini ngejar gue. Peka banget Leo. Karena dia karena yang abu yang dia siram itu apinya nggak mati-mati. Padahal udah berpuluh-puluh air dia siram. Kios. Itu kayak, dan gue baru tahu mereka berempat kedinginan itu pas gue turun ke bawah. Itu gue tanya, iya anjir gue semalaman gue kedinginan, Ya emang dalam mimpi gue emang gue gak tutup tenda. Emang real gue gak tutup tenda. Gue tuh emang tuh ngobrol sama si Alfi ini memang, dan gue tahu dia namanya Alfi tuh, dia kenalin diri. Tapi gue gak ngeh, jadi kayak pikiran gue tuh dibawa sama dia.
Bahkan gue bilang sama dia, lu pengen, ayo pulang mau nggak ikut tidur di sini, gue bilang gitu. Terus kata dia, nggak, di sini udah tempat saya udah nyaman di sini. Mungkin sampai sekarang yang anjir gue merinding. Iya. Sampai sekarang yang apa ya, kayak dia nggak mau balik karena mungkin di sana udah merasa nyaman sama tempatnya sekarang. Emang sampai sekarang cuy nggak ditemuin, bahkan kerangkanya pun nggak. Jadi pihak keluarganya udah ikhlas aja, kayak gitu. Wah gila sih. Ada pesan gitu nggak ya dia sampein pas Ada. lu ngobrol? Dia tuh sempat cerita, jadi hilangnya dia tuh memang di pasar setan yang gue bilang. Oke, terus? Jadi di pasar setan itu dia kayak main buru-buruan, kayak main lari-larian, kayak siapa cepet nyampe ke puncak itu dia menang. Oke. Jadi dia tuh kayak dia tuh cerita dia tuh sama kejadian nyatanya. Dan gue baru gue baru sadar di situ kayak, oh iya nyambung ya. Iya. Kayak gitu. Kok bisa? Tapi gue pas lagi ngobrol sama dia nggak sadar. Oh, lu nih kayak gue nggak sadar kalau dia tuh yang hilang. Lu nih yang hilang tau, yang sampai sekarang nggak ketemu. Gue nggak ngomong kayak gitu karena gue nggak tahu. Kalau lu ngomong kayak gitu kayak beda cerita ya. Beda cerita. Itu Okay, takutnya kan hal-hal ya berarti kayak bener-bener gue nggak kenal sama dia dan gue nggak tahu sama dia. Betul. Padahal di dunianya gue itu gue tahu dia tuh memang hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Kayak gitu. Dia ibarat dia cerita tentang dia naik ke sana, terus dia main balap-balapan sama temennya. Abis itu dia ya ibaratnya kayak udah tersesat aja, nggak ketemu, terus dia ketemu sama satu cowok yang kata dia tuh apa ya, kayak raja ya, kayak semacam raja. Berarti kayak semua makhluk di sana tuh takut, segan juga sama dia. Dan dilindungin sama satu cewek. Dia bilang begitu sama gue. Ya gue bilang, ini bukan dunia lu, gue bilang gitu. Ini, ayo kita pulang. Gue bilang begitu. Dia nolak, dia nggak mau. Dan dia ngasih tahu hilangnya dia tuh ada di batu, salah satu batu di dekat pasar setan. Dan itu gue tahu posisi batu itu di mana. Gue tahu itu, karena emang benar-benar ada. Mungkin teman-teman di sini yang naik ke Gunung Laut Ceto terus ketemu sama tumpukan batu, di sana tuh ada pantangan sekarang. Jadi kalau misalnya ada tumpukan batu kita rusakin, kita harus balikin lagi. Kayak gitu. Harus dihormatin ya iya, berarti ya. Orang-orang yang punya kelebihan kayak gitu tuh di pasar setan itu enggak. Kalau kita ibaratnya kalau kita dengar mau beli apa, biasanya gitu. Bukan orang-orang yang punya kelebihan juga, tapi orang-orang yang biasa pun terkadang yang pikirannya lagi kosong itu dengar mau beli apa, dan kita harus ngebuang uang koin, uang terserah uang. Abis itu kita ngambil sesuatu, ya terserah mau batu, mau ranting, mau pohon, terserah. Intinya kita harus ambil, ibaratnya kayak jual beli. Namanya juga pasar kan. Jadi pasar sendiri itu kayak yang pasar yang nggak bisa kita lihat sama mata manusia normal. Makanya disebut pasar. Iya, pasar setan gitu, rame gitu. Nyatanya rame, gue sering banget kayak mau beli apa. Dan di sana tuh emang nyata banyak uang receh, banyak uang yang di sana yang dibuang. Mungkin itu orang-orang yang denger, dan kalau misalnya kita nggak nurutin, mungkin kita mitosnya kita hilang. Tapi gue nggak tahu ya, Tapi gue pribadi gue memang denger, dan dia bilang mau beli apa, ya gue mau beli, ya gue taruh uang, gue ambil batu kayak gitu. Karena kan dia nawarin. Iya sih, benar sih. Kayak gitu. Iya benar. Berarti istilahnya kita menghargai untuk kayak pura-pura beli. Bener. Oke. Berarti kayak beneran kita beli loh gitu, Yes. Jualan mereka. Bener. Oke, tapi gue masih ada satu pertanyaan sebelum ke segmen terakhir, yang dimana gimana caranya Kahilia itu bisa beres ngobrolnya sama, kita bilangnya almarhum atau apa ya sih? Iya, sama Al aja. Almarhum Alfi gitu kan istilahnya. Tapi sebelum itu kita masuk ke segmen games dulu ya, biar agak dingin dulu gitu ya. Boleh ya Kahilia ya? Nah, kalau gitu langsung kita masuk ke segmen games. Oke guys, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini kita bakalan bongkar kira-kira Kahilia ini tuh seanggun apa sih yang dia jaga gitu kan. Anggun guys. Tidak, aku kenal makeup, aku kenal begini berkat Katiwi. Oh, ada temennya ya Katiwi, thank you parah. Panutan. Gue tahu makeup, tahu lipstick, tahu semua brand kecantikan, panutan. Gila sih. Lu
kalau gue kasih tahu foto gue zaman dulu bakal nggak percaya gue bakal jadi secakep ini sekarang. Emang ngerasa cakep sekarang? Cakep lah. Iya, oke. Lanjut. Jadi Kak Hilya nanti kita kasih 3 pertanyaan yang dimana setiap pertanyaannya Kak Hilya dikasih 2 pilihan. Are you ready? Yes, ready. Jawab cepat dan jujur ya. Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Gue curiga nih. Kak Hilya. Perasaan gue nggak enak nih, curiga tahun ini gue bakal nikah nih. Amin, ya Allah. Kalau diajakin healing. Iya, amin. Mungkin ini kayaknya random deh, lu lebih milih healing di gunung apa di pantai? Apa? Lebih milih healing di gunung apa di pantai? Di gunung. Kenapa? Karena capek. Nggak bisa mandi dong ntar. Biarin, di gunung kan dingin. Iya juga sih. Jadi dingin kita nggak bakal bawa badan. Iya juga sih. Oh jadi itu alasan lu suka healing di gunung? Iya, gue suka yang capek-capek. Terus abis itu kenalan orangnya tuh, kita interaksi sama orang itu lebih banyak. Jadi bikin gue tuh kayak public speaking gue tuh lebih bagus. Anjir, jadi gue ada sempet-sempetnya lu bikin gitu ya? Jelas. Gue bisa, alhamdulillah gitu ya. Bukan menyombongin diri, tapi gue harus sombong sama diri gue. Gue bisa hampir keliling Indonesia, itu berkat teman-teman gunung gue. Makanya kenapa gue lebih suka di gunung dibanding di pantai, karena itulah alasannya. Jadi gue ketemu sama orang-orang baru yang daerahnya mereka mungkin jauh-jauh, dan gue bisa sampai ke daerah mereka dan mereka menyambut gue dengan baik gitu. Jadi teman-teman di gunung itu dia lebih respect gitu lebih ya? Respect. Itu yang gue lebih suka. Udah respect, welcome, nggak pakai halo deh ya? Enggak ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Kuliah perawat atau? Enggak. Iya benar juga ya. Oke, Kak Hilya, pertanyaan kedua, jeng. Kak Hilya. Apa tuh? Lu lebih seneng quality time sama ayah atau ibu? Anjing, pertanyaan apa ini? Sama ayah kayaknya sih. Kenapa? Jadi sedih, gak mau ya. Ganti sih pertanyaan anjir. Kasar! Astagfirullah. Iya loh, matanya langsung berlinang loh guys. Sama ayah sih, sama ayah, iya. Kenapa? Ya mungkin ayah yang lebih berjuang, lebih kayak ngurusin gue dari kecil sampai gue gede sekarang, dan jadi sekarang tuh bapak gue gitu dibanding ibu. Memang orang tua broken lah. Oh, I see. Sorry. Gue nggak tahu lu. Pertanyaan gue kasar. Oke guys, lanjut. Oh berarti lebih ke ayah ya? Iya, lebih ke ayah. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya ada ayah lu datang tiba-tiba naik nih ke sini, apa yang lu mau bilang ke ayah lo? Sama ayah tuh jarang ngobrol sebenarnya. Tiba-tiba ayah lu nanya. Nanya apa tuh? Hilya Apa lagi mau apa sekarang? Mau lebih dekat sih sama keluarga. Terus? Mau lebih dekat sama keluarga karena memang sama ayah tuh sama bapak tuh jarang ngobrol. Jadi kayak ngobrol itu cuma secukupnya. Ya kalau tiba-tiba datang ya pengen lebih ngobrol dan lebih banyak berbincang gitu sama bapak tuh. Kalau misalnya ayah nggak ada, Hilya siap? Belum sampai sekarang, walaupun bapak gue nyebelin gitu kan. Ini dia semua sedih tapi agak... Iya nyebelin gitu, tapi gue belum siap. Sampai sekarang gue belum siap. Ibaratnya kayak dia yang ngurusin gue dari gue kecil sampai sekarang gitu. Jadi gue belum bisa, menurut gue belum bisa ngebahagiain dia gitu. Masya Allah. Jadi gue belum siap, dia aja belum siap. Pokoknya gue berdoa sama Allah tuh kayak nggak mau macam-macam, ibaratnya panjangin umur bapak gue gitu. Udah itu doang sih. Amin, semoga panjang umur ya ayahnya Kak Hilya, dan semoga panjang umur juga untuk semua orang tua yang ada di rumah kalian masing-masing. Amin. Mantap, udah mulai berlinang tuh air mata ya guys ya. Aman. Oke, kita masuk ke last question, pertanyaan ketiga, jeng. Kak Hilya, lu lebih memilih untuk diajak pacaran yang serius atau langsung menikah? Tapi lu nggak kenal orangnya. Pacaran yang serius? Iya. Pacaran yang serius? Oh, pacaran yang serius jawabannya. Pacaran yang serius, ya, kenapa? Bukan yang langsung nikah. Ibarat ya berkaca sama background keluarga gua. Oke. Yang memang broken gitu, dan gua nggak mau salah pilih pasangan. Jadi gua harus kenalin dulu. Banyak teman-teman yang udah nikah, teman-teman gua pribadi itu udah nikah, mereka pisah. Mungkin salah atau gimana ya, nggak paham gua. Tapi mereka bilang, ngasih tahu gua tuh, lu jangan sampai salah pilih pasangan. Soalnya
nyatanya perlakuannya dan sifat pasangan lu tuh bakal nyata dan bakal bakal kelihatan itu ketika lu satu rumah sama dia. Mereka bilang kayak gitu sama gue. Yes, benar, 24 jam. Bener. Harus diuji. Makanya gue lebih baik pacaran yang serius dibanding baru kenal langsung nikah. Mendingan kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang milih ya mendingan langsung nikah gitu. Tapi buat gue pribadi enggak. Gue harus kenalin dulu gitu. Bener. Gue harus kenalin dia bener-bener lebih baik dia kenal sama gue terlebih dahulu gitu. Gue harus tahu dia baik buruknya, walaupun nanti akhirnya kayak yang namanya di rumah tangga ya pasti ada berantemnya, baku hantamnya. Asik. Ntar didorong-dorong dibanting dong. Iya jangan dong, jangan. Kayak sebelah dong. Aduh jangan. Oke, kalau gitu Kak Hilya. Kalau disimpulin berarti Kak Hilya ini bisa dibilang sudah tahu apa yang Kak Hilya suka, apa yang Kak Hilya cintai dengan gua rasa lu emang anaknya tuh bermakna banget ya. Apa-apa tuh dimaknain, apa-apa tuh pokoknya gua harus punya reason yang kuat gitu. Bener banget. Gue tuh dari gue SMK, gue harus punya sesuatu kayak ibaratnya gue tuh dulu waktu kecil. Apa tuh dulu? Gue tuh waktu kecil tuh dulu gue nggak. Kayak Julita banget ya. Iya seriusan, gue tuh kayak nggak dianggap. Gue tuh dianggap sama orang-orang tetangga gue dulu pas gue masih SD itu, gue tuh orangnya nggak punya masa depan. Gue tuh gue dibilang gue nggak punya masa depan, gue dibilang bandel segala macem. Pokoknya hal gue nggak bakal bisa sampai kuliah, gue nggak bakal bisa jadi orang. Gue baru lulus sekolah, gue langsung nikah, gue dibilang kayak gitu. Jadi gue mau ngebuktiin buat orang-orang yang ngomong gue dulu kayak gitu tuh bandelnya gue pengen ngebuktiin kalau gue tuh sekarang ya be better lah. Jadi orang yang lebih baik dari omongan-omongan kalian yang memang nggak sama sekali. Makanya kenapa semua hal yang gue lakuin tuh harus ada alasan. Harus ada maknanya gitu. Kayak gitu, kayak gue punya hobi gue awal sebelum gue naik gunung gue pramuka. Di situ gue mikir gimana caranya hobi gue pramuka gue bisa menghasilkan uang. Oh gue ngajar pramuka. Terus dari naik gunung gue cuma nggak cuma naik doang nih, gue harus berpikirin gimana caranya gue bisa menghasilkan juga. Oh di situ gue buka peropat-tripan, perpendakian bersama. Di situ orang-orang kenal gue. Dan alhamdulillah gitu nama gue naik di sosial media. Setelah itu orang itu tahu, oh ini Hilya nih yang suka naik gunung kayak gitu. Masya Allah, semua jadi ada dampaknya ya. Harus ada reasonnya sih buat diri gue pribadi. Oke, itu dia pendinginannya ya guys ya. Kita lanjut ke topik ya nih. Pemanasan itu. Ya pemanasan ya, salah ya. Kak Hilya, kalau misalnya balik lagi ke topik nih. Tadi kita udah bahas alasan-alasan atau kapan kenapa mulainya lu suka sama pendakian naik gunung. Kita udah cerita soal kalau lu ternyata selama proses silam bagaimana, yang mungkin itu salah satu cerita horor juga. Ya kan, pengalaman horor. Setelah dari kejadian gua ngobrol sama gua mimpi tapi nyata itu, nah itu baru kejadian itu gua hilang. Jadi pas gua naik ke puncak. Jadi kejadian itu tuh masih setengahnya. Pas yang gua bilang tadi gua naik berempat, tiba-tiba satu orang tumbang. Nah, habis itu dia turun, ditanyalah sama si Leo, Hilya mana? Hilya naik ke puncak, Leo naik, jadi berempat lagi dong. Oh iya, berempat lagi. Setelah itu nyampe di Mboyem, temen gue satu lagi nih dia nggak kuat. Oh, dia jadinya diem di Mboyem. Jadi dia diem Mboyem, jadi kita naik bertiga. Itu normal, gue naik ke puncak tuh normal, banyak ketemu pendaki. Karena memang gue naik di sana itu, kemarin tuh memang harinya bukan hari Sabtu Minggu, cuma emang ada beberapa pendaki yang naik. Dan itu normal. Dan setelah gue turun dari puncak, nah disitulah kejanggalan yang bikin gue tuh kayak aneh gitu. Gue turun dari puncak itu gue tuh ngeliatin jalur yang bener gue tadi naik. Oke, iya. Dan Leo yang temen gue ini dia bukan sekali 2 kali kesana. Jadi sebelumnya dia udah pernah kesana. Jadi gue emang first time banget kesana. Pas turun dia pun si Leo tuh enggak, itu tuh jalurnya memang di sepanjang jalan tuh gue ketemu sama orang berjubah hitam. Setelah itu mereka tuh nawarin minum. Memang air gue tuh habis di sana tuh. Jadi gimana ya? Kayak mikir, namanya di gunung air mau minum aja. Tapi di situ hasrat di diri gue tuh kayak jangan. Bahkan teman gue mau minum pun jangan. Gue bilang jangan. Jadi kayak ada kain, jangan sampai ngambil apa-apa di sini. Jangan sampai terima apa-apa di sini. Bener. Ibaratnya kayak gitu kayak gue pribadi. Tapi gue kayak nggak menyadari kayak kok gue gini sih gitu. Gue nggak ada sadar begitu, dan gue nggak tahu tiba-tiba gue bisa kayak gitu gue nggak tahu. Ya udah akhirnya turun lah gue tuh kayak di sepanjang jalan tuh kayak ketemu sama nyapa, ya
Pak, punten, misi, kayak gitu ketemu sama mereka orang. Tapi di situ kejadiannya kayak gue enggaknya kayak anjir, kok kita di sini jalan gak nyampe-nyampe ya? Padahal gue naik itu 1 jam, turun lebih dari 1 jam lebih. Dan itu nggak mungkin karena lembahan itu turun cuy. Iya benar, harusnya lebih cepet dong. Setengah jam kayak gak nyampe. Itu kayak, Leo ini sekarang jam berapa anjir? Gue bilang, kok bisa jam gitu? 10. Sekarang. Salah. Oke terus. Jadi kayak, kok kita nggak nyampe-nyampe ya? Kayak diputerin deh. Lu jangan gitu lu, kata temen gue satu lagi. Jangan gitu lu, mikirnya jangan aneh-aneh, udah positif. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Terus nanya lah temen gue ini. Ke jubah hitam? Iya. Oh berani juga? Pak, ini jalurnya bener tak? Gitu. Dia bilang, dia cuma ngangguk doang, jadi nggak ngomong, cuma ngangguk. Terus jalan lah gue, dikasih unjuk lah tuh jalan lah gue. Nah di situ gue ketemu satu burung jalak. Dan di sana mitosnya, kalau kita berniat baik ke Gunung Lawu, mereka akan ngebantu kita dan nuntun kita ke jalan yang bener. Insya Allah. Dan itu bener, itu gue rasain, itu bukan jadi mitos menurut gue, itu adalah fakta. Karena gue pribadi 2 kali. Pertama pas gue di area pas gue jalan naik ke area camp, area camp sebelum bermalam di sana, itu gue dituntun sama, dan mungkin sampai sekarang gue ada videonya guys. Sampai sekarang gue masih nyimpen videonya, gue ngevideoin itu burung jalak jalan di depan gue, nuntun gue ke depan. Boleh minta nggak? Ntar gue kasih. Airdrop ya? Iya. Oke terus? Itu bener-bener. Nanti kita sama-sama lihat ya guys. Itu bener-bener nyata. Dia tuh jalan di depan gue dan dia nuntun gue. Sampai gue terakhir bilang makasih ya, gue bilang gitu. Dan di situ pas gue gue nyasar itu, gue hilang itu tuh gue ketemu sama burung jalak ini. Dia nuntun gue. Dia ngasih tahu jalan gue. Akhirnya gue ngikutin tuh burung. Memang jalurnya itu kayak sama yang gue lewatin, tapi akhirnya gue ketemu sama orang yang gue bilang tadi yang abis buang air kecil. Oh iya. Dia nyapa gue, Mbak, sampean toko pundi toh? Kan ngomong bahasa Jawa. Kamu tuh dari mana? Gue bilang, dari Puncak. Hei, itu bukan jalur. Hah? Gue langsung nengok. Si anjir. Leo, kata-kata mutiara gue keluar semua tuh. Keluar semua. Pokoknya kebun binatang dah. Kucing, tikus, kelinci, semuanya keluar. Oh itu pasti halus ya? Oke terus. Tuh kayak, kok bisa ya? Terus dia bilang, itu tuh jadi di Boyem, di belakang Boyem itu area itu tuh ada yang namanya Hargo Dalem. Hargo Dalem itu salah satu tempat ibadah. Tempat ibadah, suci ya. Tempat suci, tempat ibadahnya orang Hindu. Jadi dia tuh ibadah di situ dan Hargo Dalem itu ya nggak sembarang lagi. Dan gue tuh munculnya di belakang Hargo Dalem. Itu memang bukan jalur guys. Buat lo yang suka naik gunung ke Lawu dan turun dari puncak, itu bukan jalurnya. Dan itu gue ngerasain, gue bertiga tuh, kok kita bisa sampai sini ya? Nyasarnya lumayan ya. Dan itu ternyata kita jalan tuh hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Nah, anehnya, dan ini yang bikin gue terkejut lagi pas gue nyampe di Boyem. Boyem ini langsung meluk gue dan nangis. Dia ngomong Jawa, artinya, untung kamu selamat, Le. Untung kamu masih balik lagi. Untung kamu nggak ambil makan dan minuman di sana. Anjir kayak, teng. Kok tahu? Boyem tahu dari mana? Iya. Nangis gue anjir. Sampai untung kamu selamat, untung kamu nggak ambil makan minuman di sana. Kalau kamu sampai ambil makan minum di sana, kamu nggak akan balik. Di situ gue baru nyambung sama ceritanya si Alfi ini yang nyasar. Dia bilang dia nggak balik lagi, dia memang ambil makan. Jadi memang katanya kalau kita nyasar terus tiba-tiba ada yang nawarin makan minum, itu kita ambil, kita nggak akan balik lagi. Itu Mbok Yem sendiri dia ngomong sama gue kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa bisa feeling gue nggak boleh ambil makan minum di sana. Itu mungkin udah dikasih jalan ya kali ya, kayak jangan sampai kayak gitu. Kayak gue tuh sama Allah tuh masih dikasih kesempatan buat diem di sini kayak gitu. Bener. Terus pas udah Boyem nangis gitu sama gue dan udah bilang, udah kamu duduk capek gini. Gue turun lah tuh ke bawah, nyampe lah gue di base camp. Dan di pintu rimba selamat datang pendakian Gunung Ceto itu ada satu bukan kakek sih, aku menyebutnya Pak D. Udah nunggu gue di situ.
Dan dia meluk gue lagi, nangis lagi. Bilangnya sama gue, ini baru dia tuh, Pak D ini baru mau nyari gue sama teman-teman gue ini. Jadi memang dikabarkan gue ini hilang dan orang base camp itu udah tahu. Padahal nyatanya enggak. Dan itu tuh Pak D tuh udah tahu semua ceritanya. Hah? Jadi tanpa gue ceritain, jadi gue baru datang dia meluk gue, dia nangis. Habis itu gue disuruh ke base camp, gue itu disuruh mandi, terus disuruh ngambil air wudhu. Kayak gitu. Takut diikutin ya? Dibilang takut diikutin sih nggak paham sih. Oh, nggak paham, cuma intinya ya ibaratnya kita ngebersihin badan lah. Oh, oke. Gue positifnya ngebersihin badan aja. Setelah gue ketemu si Alfi ini, dia cerita tentang dia yang bagaimana dia di situ dan dia nggak mau pulang. Dan gue baru ngeh kalau itu Alfi yang hilang sampai sekarang belum ketemu. Dan gue hilang di jalur pendakian ketika turun. Terus ada Mbok Yem nangis meluk gue, terus Pak Dim nangis meluk gue, jadi kayak nyambung ceritanya. Dan Pak Dim itu baru cerita sama gue pas ketika gue udah rapis semua. Sama omongan Pak Dim ini yang diomongin sama Mbok Yem. Oke, untung nggak ini. Iya, dia cerita gitu. Karena memang pencarian Alfinya hampir 1 bulan cuy. Dan itu semua paranormal, para-paraan semuanya itu udah datang ke sana. Sepi-sepinya lu ya. Iya, emang nyata. Iya. Nyata gitu, nggak ada hasilnya. Bener-bener. Memang sampai sekarang gitu. Mohon maaf nih, lu jangan datang ke tidur gua ntar. Aduh, berat ya guys. Gitu. Jadi memang ya menurut gua itu udah nyambung semua sih. Jalan cerita gue tuh ketika gue di sana tuh pertama kali gue kecetot tuh nyambung semua. Dari awal gue udah dituntun sama burung jalak. Iya benar. Dan gue turun dari puncak yang hilang muter-muter, gue dituntun sama burung jalak lagi. Dan gue punya pikiran gue nggak boleh ngambil makan minum di sana. Gue kayak ya Allah, kayak kok bisa ya kayak gitu. Kayak bisa-bisanya gue kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu kan. Itu udah jadi ya teman-teman gue doang gitu. Makanya orang-orang yang kayak naik gunung sama gue itu kayak pasti mereka tuh kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh atau yang mereka lakuin itu ada hal-hal yang salah. Itu satu tenda pure kita nggak boleh tidur. Serius? Itu terjadi di beberapa gunung. Patokannya lu berarti ya? Iya. Oke. Itu waktu itu ada musik box mati aja tiba-tiba nyala sendiri. Dan jadi tuh kayak orang, karena gini loh, kalau misalnya ada satu orang yang bisa merasakan hal-hal mereka ada, terus ketika teman-teman si gue ini punya teman, pasti teman-teman gue ini ngerasa apa yang gue rasain. Oh, malah jadi ikutan peka juga ya. Yang gue bilang tadi, manusia itu punya indera perasa. Jadi teman-teman gue ini ngerasain apa yang gue rasain gitu. Bener. Yang nggak bisa tidurnya, yang diganggunya ada. Bener. Dan itu bener-bener terjadi di semua, hampir banyak banget sih. Maksudnya kayak kalau diceritain gunung-gunung nggak mungkin habis 1 hari kayaknya nih. Banyak gitu. Makanya orang-orang yang kayak tahu gue tuh kayak, duh gue gak mau naik gunung sama Hilya dah, ntar gue gak bisa tidur. Ntar gue gak bisa pulang kayak Amit-Amit dulu. Oke. Begitu. Iya. Berarti kalau bisa kita ambil, kalau yang gue rasa nih ya Kak Hilya, sebenarnya pesannya cuma 1 sih kayaknya, atau 2 yang gue rasain itu. Yang pertama, lu gak usah mikir yang aneh-aneh dulu gitu. Bener. Istilahnya. Kalau lu mau kemanapun, yang penting niat lu dulu baikin aja dulu, walaupun lingkungan lu mungkin jahat. Bener. Gitu. Terus yang keduanya, lu jangan ngambil hak orang yang bukan hak lo. Bener. Ya gak sih? Itu bener banget. Minum, nggak usah diambil. Kalau ibaratnya kayak itu sebenarnya kalau misalnya kayak di dunia pendakian yang normal, orang-orang kayak kita kehabisan. Ya kalau ibaratnya kita ketemu manusia lah, gue kehabisan logistik, gue pasti minta. Itu adalah survive. Iya. Cuy, itu survive. Minta ke orang itu adalah survive juga sama. Tapi memang itu kejanggalan yang bikin gue tuh ya bersyukur lah. Kayaknya cuma itu doang deh. Yang lainnya boleh-boleh fine-fine aja dah. Gue gak bawa logistik ke gunung, kayaknya gue makan ya. Tetep ya. Gue makan kan, gue minum. Karena gue malakin. Cuma modal dandan guys keluar. Kok langsung berubah gitu ya? Yang tadi ceritanya agak tegas, tiba-tiba langsung memanjal kita gitu ya? Iya gitu. Aduh, oke. Cuma kejadian itu aja deh yang memang kayak aneh menurut gue. Dan itu sebenarnya bukan gua banget, kalau gua ditawarin makan minum gak gua ambil, tuh bukan gua banget. Tapi kayak diri gua tuh kayak kemarin tuh kayak
Jangan sampai temen gue yang mau minum gue tebas anjir. Jangan minum lo, udah turun aja bawah gue gituin. Kasihan aus. Iya, bagus sih gue gak ada air, sumpah gue tuh kemarin gak ada air. Iya lu bayangin aja gue muter-muter anjir kan nyampe ini. Wah gila. Gue disuruh berpikir positif sama kawan gue, cuma gak bisa anjir, tapi ya udahlah gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh ketemu burung jalak itu. Kalau enggak kebayang sih. Gak tahu dah itu. Mungkin nggak tahu yang gue ajak ngobrol sekarang siapa ya. Oke guys, kalau gitu thank you so much for watching untuk sampai detik ini, dan terima kasih juga untuk Kak Hilya. Gue rasa kayaknya kalau misalnya rame video ini kita boleh kali ya langsung ada part 2-nya juga cerita di next gunung yang itu horornya itu tadi kan paling horor. Cuma satu yang paling horor. Ketemu mantan gebetan gandeng pacar barunya. Itu paling horor. Udah gebetan, nggak bisa marah, nggak bisa cemburu, lo bukan kan? Siapa-siapa. Oke, kalau gitu tapi lo siapa-siapa banget kalau misalnya lo pencet banget langsung tombol subscribe-nya dan langsung aja di like, comment, dan share. Apalagi kalau lo punya cerita yang mungkin nggak kalah horornya gitu sama ceritanya Kak Hilya, boleh banget langsung aja di share, nanti kita bisa langsung discuss ya. Kak Hilya, thank you ya sekali lagi ya. Sama-sama. Sehat terus. Amin. Salam buat ayahnya. Amin. Salam buat yang lainnya. Amin. Cepet nikah nggak bilang? Iya, cepet nikah. Amin. Amin ya Allah. Oke, kalau gitu guys jangan lupa follow Instagramnya Kak Hilya di @hilya11 dan jangan lupa juga mampir ke coffee shop ini. Nanti ada di link deskripsi ya. Langsung aja check it out dan see you next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.